Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di seluruh Indonesia serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Aki masih berada di NTT, tapi sekarang sudah tidak ruas lagi, ya karena di udaranya yang 12 jam sekarang sudah lewat. Sekarang alhamdulillah Aki berada di kota Kupang dan ketemu seorang Sri Kandi pejuang bangsa, yaitu Dokter Siska. Dokter Siska ini adalah kepala DPPKB Kota Kupang. Mari kita telusuri, mari kita tanya kepada beliau. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Ini, Dok, saya ingin tanya, dokter itu asli orang Kupang atau bukan? Iya, kalau sekarang sudah jadi orang Kupang ya. Orang Kupang. Saya Surabaya. Surabaya. Lahir besar sekolah selesai di Surabaya. UNER. Kemudian UNER, Iya. ya, kedokteran gigi. Saya Kedokteran dokter gigi ya. Jadi lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi, saya masih melanglang di Jakarta, di Surabaya, bukan ikut pemerintah, waktu itu masih menunggu. Kemudian karena tuntutan kita harus PPT Ya. supaya bisa dapat PNS. surat izin praktek. Oh iya betul. Kita harus wajib PTT ya, PTT 3 tahun nih. Kalau sekarang mah PTT mah cuma 6 bulan. Iya. Kami dulu 3 tahun. Iya. Saya harus keluar kota Surabaya. Jadi saya harus ke Sulawesi Selatan. Nggak tahu waktu itu penempatan dapat Sulawesi Selatan. Saya pikir Sulawesi Selatan itu hanya berpikir di Makassar saja. Ternyata saya harus dibuang ke Majene. Oh, Majene, Ya, Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi Barat. Jadi di Majene pun di ujung perbatasan dari Majene dan Mamuju. Itu bagi saya sih satu penugasan yang memang waktu itu orang tua saya, terutama mama. Kalau bapak, it's okay, itu kamu punya tugas. Saya sekolahkan kamu untuk masyarakat. Iya. Tapi ibu saya, jadi memang seorang ibu itu memang Beda. Sekarang sudah merasa jadi ibu. Iya. Sudah, Oke. Itu. Jadi di sini akhirnya ya. Kemudian 3 tahun di Sulawesi Selatan, kemudian formalitas ikut PNS, tes PNS tembus. Iya. Tembus dapat di NTT. Di NTT. Waktu itu masih lajang. Waktu masih lajang. Dapat jodoh di? Ya, dapat jodohnya di NTT. Alhamdulillah. Jadi orang NTT. Jadi orang Surabaya lawan NTT. Surabaya lawan NTT. Ya, jadi kalau Surabaya bonek ya Pak. Iya. Ya. Iya betul. Orang itu Persibaya itu. Saya Persib. Dok, gimana dokter? Udah lama ditugaskan di sini atau keliling dulu sebelumnya? Saya keliling pertama kali ya, karena saya seorang dokter gigi, maka ikut Kementerian Kesehatan. Waktu itu saya orang Kementerian Kesehatan ya. Terus waktu itu perubahan otonomi daerah, saya harus memilih mau ikut pusat atau mau ikut daerah. Akhirnya saya memutuskan ikut daerah, maka NIP saya di daerah. Oh, 48. Bukan. Masih 140 ya. Oh Kesehatan, iya. kan? 14 masih kesehatan. Terus kemudian ada pembaruan otonomi daerah, maka wajib masuk disuruh memilih mau PNS daerah. Maka saya ditempatkan pertama kali saya menginjak di NTT di Kabupaten B. Jadi saya ditempatkan di sana sebagai fungsional dokter gigi di rumah sakit Atap Buah. Sudah sampai Pak perbatasan. Iya. Pada saat Timur. Iya, Timur Leste. Saat itu lagi gencar-gencarnya gencatan senjata. Jadi peralihan antara Indonesia merdeka atau Timor merdeka. Iya. Jadi memang suka-suka menjadi bagian dari proses kemerdekaan Timor Leste. Iya. Kemudian pindah? Nah, saya mengajukan pindah ikut suami karena suami saya bertugas di Kupang. Iya. Dia bagian dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.
Nusa Tenggara Timur. Kemudian saya berkiprah pindah ke Kota Kupang ini mulai dari puskesmas. Jadi dari puskesmas, dari satu puskesmas yang ada di Kota Kupang sampai hampir semua puskesmas yang ada di Kota Kupang saya pernah. Oke. Sekarang di DPPKB merasa di gimana kesannya? Ya, kurang lebih saya 4 tahun di 4 tahun. DPPKB, ya, saya sebagai nakoda di sini dipercaya oleh Pak Wali Kota. Alhamdulillah. 2019 Ya. menakodai. Ya, kalau KB kita berbicara sebelumnya saya di DP3A. DP3A. Sebelum di DP3A kan kami berkiprah orang kesehatan kok taruh di DP3A. Iya. Saya belajar apa ya? Iya. Jujur waktu itu. Nah saya itu ditaruh suaranya di lebih DP3A. kencang, bagus. Saya belajar apa ini DP3A. Iya. Nah, ternyata disitulah sebetulnya ini pembangunan yang sesungguhnya harus dimulai dari sini perempuan dan anak. Iya. Jadi dulu kacamata medis terasanya penting sekali, padahal community prospecting issue development. ada di sini. Maka disinilah saya saya harus belajar. Biasanya kan hanya kalau di kesehatan kan paling ya begitulah sudah tahu kan gitu. Tapi kalau di ilmu sosial di combine Ya. dengan di situ maka kami berkiprah dengan waktu itu bagian saya ditempatkan di bagian satu bagian dari sekretariat daerah dan menjadi suka duka dengan staf-staf yang ada di situ menjadikan bagian menjadi satu dinas. Oke, luar biasa. Kemudian Sekarang gimana posisi TFR kita nih? TFR kita, ya baik untuk Kota Kupang sendiri Ya, kita Kota di posisi 2,3 Oh. yang diharapkan nanti kan 2,1. Ya. 2,1. Nah, memang ini bukan persoalan gampang. Ya. Karena mungkin kalau TFR di Kota Kupang cukup bagus dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di NTT karena memang Kota Kupang paskes lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten kota. Ya. Ya. Di sini kota provinsi di mana semua fasilitas mungkin ada ya. Kalau di kota provinsi otomatis yang baik dan yang jelek ada semua Ya. di sini. Terus kalau CPR-nya gimana? CPR kita di Angka berapa? Di CPR-nya kita sudah di 51. 51. Dengan mix kontrasepsi mana yang lebih tinggi? Kita sebetulnya sih untuk pemakaian implan kalau tidak salah. Iya. Kalau Mayoritas. Iya, jadi kalau mix kontrasepsi itu sebetulnya dari 46.794 pasangan usia subur, Iya. itu jumlah peserta aktif 24 ribuan, Iya. 24 ribuan, kemudian dari total semua itu yang memang suntik yang masih mendominasi. Oh, suntik ya? Suntik masih mendominasi, tapi kita pelan-pelan untuk MKJP. Dan MKJP kita sudah di posisi sekitar capaian PPNBP itu sekitar 80%. Alhamdulillah. Nah, ini memang, Sip. iya. Nah ini sekarang yang ini nih, lagi booming nih, Ya. ya stunting. Karena ini masalah nasional, bahkan sebetulnya masalah internasional. Siap. Ya itu dari gimana kondisi stunting di Kupang? Baik, NTT menjadi bagian dari 12 provinsi Prioritas. prioritas termasuk Kota Kupang. Ya. Jadi Kota Kupang dengan awal pencetusan itu kan Kota Kupang belum menjadi lokus. Oh iya. Tetapi dengan boomingnya persoalan tersebut, akhirnya 1 tahun berikutnya Kota Kupang dicetuskan menjadi lokus stunting. Nah itu karena COVID kalau tidak salah waktu itu. Akhirnya booming, kita punya status kalau tidak salah dari 26 ke 25, 25 ke 21. Oh. Nah 21 ini kita ke 19 ke 17. Alhamdulillah. Turun terus. Turun terus. Nah, Ya, ini usahanya apa ini? memang tidak. Ini SSGI atau EPPGBM? Kami antara SSGI dengan EPPGBM hanya beda 0,2. Oh begitu? Ya, jadi Oke. kami tidak takut mau di Evaluasi mana saja? evaluasi mana saja Oh, karena oke. memang kami benar-benar melakukan
ya memang masih banyak kendala-kendala. Jadi ini memang bukan perjuangan seorang DP2KB atau seorang kesehatan, tapi memang ini konvergensi. Ya, konvergensi inilah yang memang sangat dibutuhkan dalam penanganan stunting, baik di mana saja. Apa itu yang paling utama usahanya? Kami memang bukan baik ya, kalau dari kesehatan memang wajib. Jadi kita kolaborasi dengan teman-teman kesehatan. Waktu itu kami menyisir dengan teman-teman kesehatan, dengan teman-teman kecamatan, dan jadi Pak Camat, Pak Lurah itu wajib hukumnya turun untuk penimbangan. Tahun berapa itu? Jadi ini sudah 2 tahun terakhir kita lakukan. 2 tahun kita lakukan ini, pokoknya Pak Wali Kota waktu itu harus turun ini. Jadi kami kalau bilang ini Sri Kandi ada 3, DPPKB, DP3A dan kesehatan. Itu kebetulan perempuan semua. Ya. Jadi kalau ada yang persoalan stunting ini pakai dipanggil 3, tambah memang Bapeda ya. Iya, kalau Bapeda itu kan dapur duit itu. Ini kita kemana-mana ini, pasti dipanggil ini kalau ada bantuan atau apa gitu ya. Memang kita kolaborasikan. Jadi yang pertama memang kolaborasi. Iya. Jadi segala stakeholder yang ada itu kita rekrut. Jadi bisa turun, itu bukan sesuatu yang gampang. Bagaimana kita mulai dari preventifnya, promosinya, kemudian sampai penanganan. Dulu di kesehatan kan ada 5 program. Preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, integratif. Saya masih hafal. Karena saya adalah tim Kahapia dulu coba. Oke, gimana upaya lain tentang pernikahan? Ya, salah satunya adalah kalau untuk stunting ini kita mulai dengan persoalan keluarga. Kita mulai dari keluarga juga. Jadi ini salah satunya adalah bagaimana pernikahan. Pernikahan di sini menjadi sesuatu kadang-kadang jujur saja kalau saya tidak dapati waktu saya menjawab, tidak pernah mendapati, atau mungkin karena keluarga saya keluarga yang minta maaf dalam notabene itu keluarga mampu lah gitu. Masuk maksudnya agama. Kalau kawin itu masih keluarga yang dipersatukan melalui ikatan resmi baik agama maupun negara. Iya betul. Dan saya datang di sini ternyata banyak ini sesuatu hal yang biasa. Kalau saya lihat ini pasangan kumpul namanya. Kumpul kebo ya. Punya anak ini di rumah kos ini bagiannya sampai punya anak banyak. Wah seperti begini. Ternyata memang salah satunya kami ini masih carikan solusi bagaimana ya. Mungkin ini persoalan apa salah satunya mungkin ini persoalan anak. Mereka belum bayar demi mahar mungkin tuntutan apalagi kalau perempuannya sarjana itu harus dinaikkan ini uang pokoknya urusan fulus lah. Urusan itulah. Makanya persoalan adat ini kadang-kadang mereka harus melalui persoalan adat ini dulu baru nanti. Nah, ini upaya pemerintah Kota Kupang salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pernikahan massal. Pernikahan massal. Jadi mau dari aspek agama manapun. Jadi memang ada program tersebut. Dan memang setiap tahun itu ada. Jadi kita mendata semua. Jadi kita menginformasikan kepada mereka yang mau dinikahkan secara massal. Ya memang kadang-kadang lucu orang yang sudah tua Pak. Gitu. Tapi kan ini dari segi artinya kalau sudah resmi menikah baik secara agama maupun negara itu kan akan menjadi sesuatu yang sakral ya. Kita malah menulis di undang-undang keluarga sejahtera itu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Jadi dia tidak akan sejahtera kalau kawinnya tidak sah. Ini usaha luar biasa. Ini salah satu yang kita edukasikan pada saat kita edukasi mengkolaborasikan ini melalui program Bangga Kencana. Bangga Kencana. Jadi saya di KB ini
di DP3A. Ya. Saya dapatkan itu di KB lagi, ngurus keluarga lagi. Oh. Kita ngurus bukan dari ini orang yang Di rumah sebagai ibu rumah tangga, Iya. di negara ngurus rumah-rumah juga. Oke, terima kasih dok. Siap. Ya, mudah-mudahan ini berita ini nyebar kemana-mana Iya. dan ini akan menjadi contoh. baik. Sehat selalu dok. Sukses. Mudah-mudahan Bapak juga sehat selalu. Kupang dapat segera menurunkan stunting sesuai dengan target pemerintah. Amin, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.